Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini juga memicu kenaikan jumlah kematian. Kondisi tersebut membuat petugas pemulasaran harus bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan tugas memakamkan jenazah. Tak jarang mereka harus bekerja dari pagi hingga larut malam tanpa mengenal waktu. Meskipun berat, petugas pemulasaran tetap bekerja keras demi misi kemanusiaan. BPBD Kota Pekalongan sendiri sejak wabah COVID-19 merebak dan menelan korban jiwa telah membentuk tim kuman atau tim khusus pemakaman COVID-19 yang terdiri dari 8 personil dan dikomandani langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD. Tugas mereka sehari-hari adalah mengantar dan memasukkan jenazah ke dalam lubang pemakaman. Jadi tim kuman kan sebenarnya kepanjangan dari tim khusus pemakaman COVID. Jadi itu tim yang dibentuk dari BPBD Kota Pekalongan yang memang bertugas mengantarkan jenazah, kemudian memasukkan ke lubang pemakaman untuk kemudian membantu pemakaman jenazah COVID. Ada berapa personil timnya? Sejak awal kami yang terlibat dalam penanganan pemakaman COVID itu ada 8 orang yang dikomandoi langsung Pak Kepala BPBD Kota Pekalongan. Itu dari mana, Pak? Dari personil tenaga kegiatan Satuan Tugas BPBD Kota Pekalongan. Baik. Untuk hari ini sendiri sudah memakamkan berapa jenazah, Pak? Hari ini tanggal 11 Juli 2021 kita dapat informasi dari berbagai rumah sakit di Kota Pekalongan maupun di Batang. Itu total jenazah yang akan kita makamkan itu ada 10 orang. Dimakamkan di mana saja? Jadi prinsip pemakaman kami itu secara prokes itu di makam warga setempat. Jika misalkan warga memang itu berasal dari wilayah Sapuro ya dimakamkan di Sapuro. Apabila berasal dari Tirto ya ada yang di Tirto, kemudian Kuripan Kertoharjo juga di Kuripan Kertoharjo. Di radius terdekat berarti? Iya, jadi di pemakaman setempat dengan catatan memang tidak dipersoalkan oleh warga sekitar. Baik. Untuk rata-rata memakamkan berapa jenazah seharinya, Pak? Sejak Juni hingga Juli ini memang terjadi lonjakan yang luar biasa terkait dengan kasus COVID yang sebelumnya itu tidak sampai 3 jenazah. Kalau sekarang itu rata-rata bisa sampai 6, 7, 8. Bahkan hari ini kita rencana memakamkan 10 jenazah. Rekor tertinggi? Hari ini. Sehari-hari ini 10. Baik, Pak, terakhir. Ini untuk tim kuman sendiri supaya tetap fit, kesehatan terjaga, apa yang dilakukan, Pak? Jadi terkait dengan prosesi pemakaman itu kan tidak semata-mata kita menunggu di makam kemudian memakamkan saja. Kesulitan tertinggi dari kami itu sesungguhnya memastikan keseluruhan rangkaian proses seseorang yang meninggal akibat COVID itu sampai dengan dimakamkan itu berjalan dengan lancar. Jadi mulai dari tim pemulasarannya juga sudah selesai, kemudian sopir ambulannya juga sudah clear, kemudian keluarganya dan ketersediaan lubang. Proses ini seluruhnya itu harus berjalan dalam satu kesatuan, sehingga ketika terjadi jenazah yang cukup banyak, prosesi ini dapat berjalan dengan lancar. Terkait dengan menjaga stamina kami, nah kami berupaya ya tetap makan makanan yang teratur ya, kemudian multivitamin juga tetap kami siapkan, kemudian yang pasti juga istirahat, sehingga kalau malam hari khususnya karena intensitas pemakaman akhir-akhir ini cukup tinggi, kami memutuskan untuk besok hari. Ini juga tidak hanya semata-mata di kami, tapi kondisi rumah sakit, tim pemulasaran juga belum siap biasanya kalau malam hari kan. Mengingat dalam satu hari itu bisa saja 10 bahkan hingga 15 itu yang jenazah yang dipulasari. Oke. Ini jam operasionalnya berarti jam aktifnya, Pak? Ya sebenarnya kami 24 jam sih bekerja jam terkait dengan ini, tetapi kami atur, kami sesuaikan dengan kondisi. Jangan sampai kita fokus ngurusi COVID kemudian energi dan tenaga serta pikiran kita juga terganggu.
Sepanjang hari Minggu kemarin, 11 Juli, Dimas dan rekan-rekannya sudah memakamkan 6 jenazah dengan protokol COVID-19. 4 jenazah lagi masih dalam perjalanan dengan ambulan. Jumlah pemakaman dengan protokol COVID hari itu relatif lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Rata-rata setiap hari tim Kuman memakamkan 5 hingga 7 jenazah. Namun kemarin merupakan rekor tertinggi jumlah korban jiwa yang harus dimakamkan dalam satu hari, yakni 10 jenazah. Membeludaknya jumlah korban akibat pandemi telah menguras energi Dimas dan personil yang lain. Terkadang di sela-sela waktu menunggu kedatangan jenazah, mereka memanfaatkannya dengan berbincang, bercanda, atau hanya sekedar berbaring di area makam. Lalu ketika sirene ambulan kembali terdengar mendekat, mereka akan bergegas mempersiapkan diri. Mengeluarkan peti jenazah dari dalam ambulan, mendoakan, memasukkan jenazah ke dalam lubang yang sudah disiapkan, lalu menimbunnya dengan tanah. Peluh, letih, dan duka selalu berulang setiap hari semenjak wabah COVID-19 mulai melanda. Yaya Ahmad, Batik TV, melaporkan.